3 ITA PES 2018 akan menjelaskan tentang basis data klien satu server, teori DAI 9. Anggota kelompok kami terdiri dari Etasa, Maryam, dan Richel. Untuk dosen pembimbing ada Bapak Rengga Asmara. Untuk pembahasannya di sini ada pendahuluan, arsitektur klien server, dan pengaksesan query pada basis data klien server. Pertama, pendahuluan. Jadi, aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur klien server. Teknologi klien server ini berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini teknologi klien server yang terjadi saat ini. Untuk pendahuluan kon, yaitu hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Dan beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server itu ada perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Dan juga penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Selanjutnya yaitu ada arsitektur klien server. Saat ini arsitektur klien server banyak digunakan dalam industri yang disebut dengan two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungannya yaitu sederhana dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Kemudian selanjutnya ada arsitektur klien server untuk yang kon, yaitu arsitektur klien server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Kalau yang sebelumnya adalah two, kalau yang ini adalah three. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server di sini itu sebagai penengah yang mengirim aturan bisnis dan digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Untuk antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Di sini klien dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Dan klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini tuh sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan besar, di mana basis data itu terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Yang terakhir yaitu ada pengaksesan query pada basis data klien server. Untuk pembagian fungsi DBMS antara klien dan server di sini tidak ada ketentuan, sehingga di sini banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Dan satu kemungkinannya yaitu memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional ini menggunakan pendekatan ini, di mana SQL server disediakan untuk klien. Dan setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Di sini untuk pengaksesan query yang kon, klien ini juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien server selama pemrosesan query adalah sebagai berikut.
Jadi di sini klien akan melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai, dan setiap server itu memproses query lokal dan mengirim relasi ke hasil klien. Relasi hasil ke klien, jadi sama servernya itu akan diproses, kemudian dikirim ke kliennya. Kemudian relasi itu akan dikirim ke klien. Yang terakhir yaitu klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Nah, pada pendekatan ini, server SQL juga disebut dengan transaction server atau database processor atau back-end machine. Sedangkan klien disebut application processor atau front-end machine. Jadi server sebagai back-end dan klien sebagai front-end. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Jadi contohnya itu misalnya pemakai mengetahui apa data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Kemudian tabel hasilnya itu akan dikombinasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Untuk alternatif lain itu adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS ini, model perangkat lunak ada 3, yaitu perangkat lunak server yang bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kemudian perangkat lunak klien yang bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Untuk perangkat lunak klien ini, dia juga ditangani semua antar muka user. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat lunak komunikasi atau biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi. Hal ini bukan bagian terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Di sini klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Fungsi lain dikontrol oleh klien adalah menjamin jadi fungsi lain dari yang dikontrol oleh klien itu menjamin konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik concurrency control terdistribusi. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan menggunakan global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi dari klien yaitu menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Nah, properti ini disebut distribution transparency. Namun, beberapa DBMS itu tidak melakukan distribusi transparansi, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data. Kemudian di sini ada latihan soal. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud sistem klien server? Jadi klien server merupakan suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima atau yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi. Sedangkan server adalah perangkat yang menyediakan atau bertindak sebagai pengelola aplikasi data dan keamanannya. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu apa perbedaan antara konsep arsitektur klien server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi. Jadi konsep arsitektur klien server itu yang ada sekarang itu merupakan
Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan dari sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan konsep arsitektur sistem terdistribusi dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diberlakukan berbeda. Untuk soal yang ketiga yaitu sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jadi, server itu memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang dilakukan untuk mengakses data dari host. Klien itu berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host klien di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya digabungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Untuk soal keempat yaitu jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien server dan hasil query dari server ke klien. Jadi pengaksesannya itu dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa server. Jadi klien itu minta query ke server, dan setelah itu server akan mengirimkan hasilnya ke klien, dan kemudian klien akan mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Untuk soal yang kelima yaitu perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem klien server. Jadi di sini ada perangkat lunak server yang bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Perangkat lunak klien yang bertanggung jawab untuk distribusi, mengakses informasi distribusi, data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, perangkat lunak komunikasi. Biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi yang menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat berbeda sesuai dengan kebutuhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.